Kalau kita mungkin lebih enak kita ngomong penelitian ini memang harus berawal dari harus paham teori out of Africa dulu. Kalau kita secara kronologis tuh kalau dulu kan abad-abad 19 tahun 1800-an tuh kan ilmuwan tuh masih belum paham kita asal usul manusia itu dari mana, mereka bisa hidup di berbagai pelosok bumi itu bagaimana. Makanya ada orang-orang yang datang ke Afrika, datang ke Indonesia. Kalau kita SD itu kita kenal Eugene Dubois atau Eugene Dubois kalau kita SD nyebutnya Eugene Dubois. Terus ada Alfred Russel Wallace, ada Charles Darwin. Nanti bakal bersinggungan dengan nama-nama ini cukup banyak. Eugene Dubois menemukan tengkorak Homo erectus tahun 1800 abad 19 itu salah satunya untuk memahami asal usul manusia. Sampai 30-an tahun yang lalu itu ada dua teori besar Mas di dunia arkeologi. Yang pertama multi-regional theory, yang kedua teori out of Africa. Multi-regional theory itu menjelaskan kalau pamannya manusia-manusia modern Homo sapiens atau kita ini itu adalah hasil evolusi dari spesies-spesies yang ada sebelumnya, Homo erectus dan sebelumnya. Jadi dan itu terjadi di regional tertentu. Jadi pamannya orang Jawa berevolusi dari Homo erectus di Jawa, terus ada di regional yang lain juga mereka secara mandiri berevolusi dan menghasilkan orang-orang lokal masing-masing seperti itu. Itu multi regional theory. Yang tadi multi regional theory. Yang kedua tadi out of Africa. Yang out of Africa ini bedanya, kalau yang multi regional theory itu kan tadi setiap Homo sapiens berevolusi dari spesies yang sebelumnya di masing-masing lokasi. Kalau yang out of Africa itu Homo sapiens itu berevolusi dari spesies sebelumnya di Homo erectus di Afrika. Jadi mereka berevolusi di Afrika, lalu mereka keluar dari Afrika, akhirnya mereka menghuni bermigrasi, makanya namanya out of Africa, keluar dari Afrika bermigrasi ke seluruh dunia. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dari ilmu genetik dan linguistik, teori multi-regional teori ini banyak ditinggalkan. Sekarang yang lebih kuat itu teori out of Africa. Jadi yang saya bicarakan di paper saya adalah salah satu bagian kecil dari proses migrasi besar Homo sapiens ke seluruh dunia, menghuni dari Afrika terutama ke Australia. Seperti itu. Kalau kita ngomongin kan Homo sapiens ada sampai sejauh ini temuan yang paling baru kan Homo sapiens sudah ada di Afrika sejak 300 ribuan tahun yang lalu. Dari yang sejak di Afrika itu mereka keluar dari Afrika itu antara 70.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Jadi keluar ke Afrika dari Afrika ke benua Asia. Jadi kan dulu kita nggak tahu apa Homo erectus itu berevolusi jadi Homo sapiens di sebelah mana. Tapi dari temuan terbaru itu kan ini kan benua Afrika ini kan bentuknya kayak tengkorak manusia ya yang menghadap ke arah timur. Nah, dari temuan terbaru itu Homo sapiens itu berevolusi di sini di Horn of Africa ini di tanduknya, ini istilahnya tuh tanduk Afrika. Dari sini mereka bermigrasi ke Asia, keluar dari Afrika itu sekitar 70 hingga 100.000 tahun yang lalu. 70.000 itu sweet spot karena ada event besar pada 70.000 tahun 74.000 tahun yang lalu itu ada letusan Gunung Toba. Jadi 74.000 tahun tuh Gunung Toba meletus, dan karena letusannya sangat besar, tevranya, abunya itu sebagian besar ke arah barat. Jadi kalau kita melakukan penggalian arkeologi di India, di Pakistan, itu kita bisa menemukan lapisan-lapisan abu dari letusan Gunung Toba ini. Jadi kalau umpamanya kita menemukan
alat batu, tulang manusia, atau sisa-sisa makanan di bawah lapisan abu Gunung Toba ini. Artinya hunian manusia, ada hunian manusia di situ sebelum 70.000 tahun yang lalu. Tentu setelah itu mereka melakukan pertanggalan ya buat memastikan tanggalannya, tapi logika dasarnya seperti itu. Jadi kayak gitu Mas. Jadi migrasi keluar dari Afrika, terus nanti mereka akhirnya nanti ke Indonesia. Tapi sebelum kita bahas di Indonesia, sebelum ke penelitian saya, tahun 90-an awal itu ditemukan di Australia, di pantai utara Australia itu ditemukan situs, namanya dulunya awalnya nama situsnya Malakunanja 2, tapi diperbaharui jadi Majebebe. Situs itu dulu dari publikasi itu diketahui bahwa suku aborigin di Australia sudah ada di situ 50.000 tahun yang lalu. Itu menjadi perdebatan yang sangat besar dan panjang. Awalnya 50.000 tahun yang lalu. Karena apa? Karena tahun 90 itu baru mungkin beberapa dekade setelah radiocarbon dating ditemukan. Jadi radiocarbon ditemukan itu tahun 1960. Radiocarbon dating ditemukan. Dulu kan arkeologi kalau pamannya melakukan periodisasi itu kan masih ini Mas, masih relatif. Jadi pamannya zaman batu, lalu zaman batu muda, zaman batu tua, tapi kan itu kita nggak tahu rentang waktunya berapa ratus ribu tahun yang lalu. Sejak radiocarbon dating ditemukan itu, jadi kita punya angka. Jadi ketika kita melakukan sampel, jadi angkanya berapa, pamannya 100.000 tahun, 10.000 tahun. Jadi kita punya kuantitas yang pasti. Australia sendiri salah satu tempat yang dilakukan radiokarbon yang awal-awal dulunya, mereka nggak tahu kalau suku aborigin itu menghuni Australia seberapa lama. Dikira mungkin 1.000-2.000 tahun yang lalu. Setelah ditemukan radiokarbon ini, mereka baru salah satu yang awal itu John Mulvaney, bapak arkeologi Australia, dia nyoba melakukan dating. Ternyata awal ditemukannya belasan ribu tahun itu udah gempar. Ternyata belasan ribu tahun mereka udah ada di udah ada di Australia, Terus setelah itu satu dekade setelahnya mereka melakukan penelitian lagi, ternyata 30.000 tahun. 30.000 tahun itu melalui metode radiocarbon dating juga. Semakin tua, dan itu cukup tua. Lalu tahun 1990 awal itu di Majebebe, di situs Majebebe ini keluar lagi dating 50.000 tahun, yang itu menggambarkan. Cuman metode pertanggalannya ini pertanggalan thermoluminescence yang waktu itu masih cukup baru dan jadi perdebatan besar. Banyak ahli yang menentang, dan karena waktu itu belum banyak situs-situs di Asia atau di Indonesia yang lebih tua dari Australia. Belum lagi tahun 2017, beberapa tahun yang lalu, dipublish lagi satu temuan baru yang bilang kalau Majebebe ini bukan 50.000 lagi, 65.000 tahun yang lalu. Jadi semakin tua lagi. Seiring berjalannya waktu, makin banyak situs-situs yang dilakukan penelitian di Australia, sebagian besar peneliti itu setuju dengan 50.000 tahun, walaupun dengan sampai perdebatan panjang ya, tapi yang terbaru, update yang terbaru, mereka sebagian besar setuju lah 50.000 tahun benua Australia sudah dihuni oleh manusia. Cuman 65.000 tahun ini perdebatan. Tapi anggaplah kita 50.000 tahun kita setuju ya, Australia dihuni. Lalu kembali ke teori out of Africa tadi Mas, Homo sapien keluar dari Afrika. Di Australia kita tahu nih, mereka sudah ada 50.000 tahun. Dari Afrika ke Australia mereka harus lewat Indonesia dong. Iya kan? Artinya situs-situs prasejarah di Indonesia harusnya lebih tua dari yang ada di Australia, lebih tua dari minimal 50.000 tahun yang lalu. Itu yang salah satu pertanyaan terbesar di arkeologi prasejarah. Nah,
Kalau kita kembali ke out of Africa tadi, baru beberapa bulan yang lalu ditemukan ada laporan terbaru dari situs Tampaling di Laos. Nama situsnya Tampaling, huniannya 80.000 tahun yang lalu di sini. Itu cukup jauh dari pantai. Umurnya 80.000 tahun yang lalu. Lalu kita ada punya juga situs di Sumatera Barat namanya Lida Ajar. Itu sudah dihuni 70.000 tahun yang lalu. Cuman memang situs-situs di Indonesia yang lebih tua dari 50.000 tahun itu nggak banyak. Salah satunya ini Lida Ajar. Lalu ada di Gua Niah di Malaysia, di Sarawak ini. Itu tapi nggak nyampe 50.000, baru 40 sekian ribu tahun yang lalu. Di Jawa, kita punya juga di situs di Jawa itu di Yogyakarta dan Jawa Tengah sekitarnya itu gunung di daerah Gunung Sewu, Mas, Gunung Kidul dan sekitarnya itu di daerah Gunung Sewu di pantai selatan. Itu ada banyak gua juga, nama Gua Braholo, Song Terus, Song Keplek. Itu usia huniannya antara 10.000 sampai 50.000 tahun yang lalu juga sama. Di Bali ada Gua Gede, itu usia huniannya sekitar 30.000 tahun yang terbaru. Lalu di Kalimantan juga saya lupa ininya, nama areanya. Tapi ada lukisan dinding gua yang usianya mirip hampir 50.000 tahun yang lalu. Tapi perlu diingat, Mas, waktu Pleistosen zaman di atas 12.000 tahun yang lalu, Asia Tenggara daratan, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali ini jadi satu. Maksudnya mereka terhubung oleh daratan. Jadi manusia dari Afrika ini bisa jalan kaki ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Jawa, sampai Bali. Itu mereka bisa jalan kaki. Tentu nggak satu generasi ya. Kita bicara tentang waktunya ratusan ribu tahun, puluhan ribu tahun hingga ratusan ribu tahun. Jadi bergenerasi, pokoknya satu generasi hidup di sini, lalu mereka kehabisan sumber makanan atau mereka overpopulasi, mereka menghuni tempat anyar sehingga mereka nggak secara sadar saya mau ke Australia begitu, nggak. Mereka cuma menghuni dan akhirnya sampai ke daratan-daratan baru. Dari Afrika sampai ini namanya paparan Sunda. Paparan Sunda di sebelah barat ini semuanya paparan Sunda. Ini mereka bisa melakukan diakses dengan jalur darat. Nah, dulu sama Papua Nugini dan Australia ini jadi satu. Namanya paparan Sahul. Jadi sampai mungkin mereka terpisah baru sekitar 8.000-an tahun yang lalu. Jadi kalau jadi kasarannya gini, kita punya 70.000-an tahun yang lalu bukti terbaru di paparan Sunda yang saya bilang di Lida Ajar di Sumatera tadi. Kita punya banyak situs yang lain di Jawa dan di Kalimantan. Kita juga punya banyak situs di Papua Nugini dan di Australia. Tapi di antara keduanya ini terpisah lautan dan pulau-pulau, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur. Untuk mencapai perjalanan dari paparan Sunda ke paparan Sahul ini kan mereka harus melewati rintangan laut. Jadi mereka harus, yang sebelumnya mereka bisa jalan, mereka sekarang harus berinovasi buat perahu atau semacamnya untuk menyeberang. Jarak antara pulau-pulau ini memang nggak terlalu jauh, mungkin di bawah 100 km antara Bali ke Lombok ke pulau-pulau setelahnya di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Cuman tetap aja mereka minimal mereka harus familiar dengan teknologi mengarungi lautan. Itu yang penelitian saya bahas. Pada tahun 50-an, 57 itu Joseph Birdsell mengajukan teori tentang kolonisasi Sahul, Papua Nugini dan Australia ini. Teorinya dia mengajukan ada dua jalur utama.
Ini yang tadi Sunda. Jadi ini tadi Wolos Line. Wolos Line ini yang tadi yang antara Sulawesi sama Kalimantan, lalu Bali dan Lombok. Itu dua lokasi, dua kepulauan yang tidak pernah dihubungkan oleh daratan sebelumnya. Jadi sejak awal manusia ada itu, kalau kita dari Kalimantan ke Sulawesi, dia harus nyebrang mau nggak mau. Tapi kalau dari Kalimantan ke Jawa dulu orang bisa jalan, bisa ada akses daratnya. Tapi di antara pulau-pulau ini, karena ketika masa zaman es, muka air laut itu lebih rendah dari sekarang. Mungkin ada pulau-pulau yang terhubung satu sama lain, pulau-pulau kecil, umpamanya macam pulau-pulau di selatan Sumatera ini, di selatan Sulawesi ini terhubung jadi satu, dan semacamnya. Intinya dari Sunda untuk sampai ke Sahul mereka harus mengarungi lautan. Dan Joseph Burchell ini mengajukan dua teori. Yang pertama teori jalur utara, yakni lewat selatan, jalur utara yakni lewat Sulawesi lalu ke Halmahera nanti sampai ke Papua. Dan ini pun jalur utara dibagi tiga. Yang awalnya ini nanti ada ke area dari Halmahera, terus nanti dia ke Raja Ampat, terus nanti ada yang dari Ambon ke Seram langsung, dia nyebrang ke Papua. Ini Papua istilahnya tuh, kalau bukan ilmiahnya sih, istilah kolokvial termnya tuh bird's head, kepala burung di Papuanya ini, karena bentuk Papua kan mirip burung ya. Lalu mereka ada yang dari Seram langsung ke Aru dulu, kepulauan ke Kei, lalu ke Kepulauan Aru dulu. Kepulauan Aru itu jadi satu sama Papua. Jadi itu masuk ke daratan Sahul, Papua, Aru sama Australia. Jadi itu jadi satu dulunya. Sama di daerah selatan juga ada dari Bali ini ke nyebrang ke Lombok dan ke pulau-pulau setelahnya. Di timur ini dibagi dua di jalur selatan. Ada yang lurus ke timur, di kepulauan kecil ini, Moa-Leti Lakor, lalu sampai ke Kepulauan Tanimbar. Ada juga kemungkinan dari timur mereka nyebrang ke Australia, yang jaraknya mungkin di bawah 500 km. Apalagi kalau waktu air laut turun itu bisa lebih kecil lagi. Jadi ada kemungkinan itu. Penelitian arkeologi di Wallacea memang cukup banyak, cuman yang lebih tua dari 50.000 tahun nggak banyak juga. Salah satunya mungkin satu-satunya yang paling tua, yang tertua di Sulawesi sekarang, di Wallacea secara umum tuh yang kemarin masa sebut yang lukisan dinding gua 51.200 tahun yang lalu. Sisanya itu paling tua 40 ribuan, 30 ribuan usia situs-situsnya. Jadi memang tidak lebih tua dari Australia. Walaupun memang secara logika pasti ada situs yang lebih tua, cuman kita belum temukan saja. Contohnya di Kepulauan Talaut ini di atas nih, itu sudah dihuni manusia sejak 30 ribuan tahun yang lalu. Di GB juga sama. Lalu di sini di Pulau Obi ini ditemukan juga ada usia huniannya nggak terlalu tua, cuman 15-16 ribuan tahun yang lalu, tapi ditemukan kapak batu yang kemungkinan digunakan untuk bikin dugout kanu. Jadi kalau kita dulu ada satu kayu besar lalu kita gali, itu kan bisa jadi kanu, bisa jadi perahu kanu sederhana. Jadi ada bukti ditemukan kapak batu yang kemungkinan digunakan untuk dugout kanu itu di Pulau Obi. Lalu di jalur selatan juga sama, di Flores itu kita tahu liang buah yang ada situs Homo floresiensisnya. Sisa hunian manusia modern kurang lebih di sana itu ada temuan sekitar 47.000. Lalu di Alor ada juga Gua Makpan,
itu usia huniannya di sana 40.000 tahun. Lalu di Timor Leste ada 4 gua yang usianya di atas 40.000 tahun, Laili, Asitaukuru, Machakuru, Jeremalai. Lalu, nah, alasan saya melakukan penelitian di Tanimbar ini, salah satu teorinya itu mereka bermigrasi lebih jauh ke arah timur. Cuman belum pernah ada penelitian di Tanimbar ini, Mas. Belum pernah ada. Survei sudah dilakukan sebelumnya oleh Balai Arkeologi Ambon yang sekarang bergabung jadi BRIN. Cuman belum pernah dipublikasikan temuan-temuan arkeologi prasejarah yang potensinya yang ada di Kepulauan Tanimbar. Makanya kita mencoba datang ke Kepulauan Tanimbar lalu melakukan ekskavasi arkeologis, kurang lebih begitu. Kita tahu kalau pamannya mereka keluar dari Afrika itu ada banyak kloter, Mas. Dari mereka keluar dari Afrika itu kemungkinan yang jelas ada 2 kloter, kan nggak cuma satu komunitas yang keluar. Ada minimal ada 2 kloter dan mungkin lebih banyak lagi karena sains berkembang ya. Dan itu rentang waktunya antara mereka keluar dari Afrika itu antara 70.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Cuman dari studi genetis kita tahu kalau umpamanya hampir semua manusia di seluruh dunia ini mereka descendant keturunan dari satu kloter yang keluar dari Afrika. Jadi mungkin sebelumnya ada kloter-kloter sebelumnya yang keluar dari Afrika, tapi mereka gagal beranak pinak, mereka punah di ini, walaupun satu spesies juga. Mereka nggak berhasil beranak pinak. Tapi dari satu kelompok ini, dari studi genetis kita tahu kalau pamannya itu beranak pinak jadi banyak komunitas dari banyak manusia di seluruh dunia. Itu salah satunya. Walaupun itu kan teori otot Afrika yang sekarang yang punya bukti terkuat. Walaupun nggak sepenuhnya juga teori multiregional teori yang saya jelaskan tadi itu nggak sepenuhnya salah juga, Mas. Ada beberapa aspek itu yang benar. Contohnya jadi kan ada hominin lain yang mungkin berevolusi di luar Afrika. Contohnya Homo neanderthal atau Denisova. Denisova itu sampai sekarang kita nggak tahu taksonominya, belum ditaruh di taksonomi yang mana. Cuman kita tahu kalau namanya Neanderthal dan Denisova itu interbreed atau lebih istilah yang lebih bagusnya, lebih tepatnya itu admixture, genetic admixture. Jadi mereka beranak interbreed sama manusia modern. Jadi Homo neanderthal dan Denisovan itu di badan kita, di sebagian besar manusia di dunia itu punya sekian persen, tidak banyak, mungkin di bawah 5% genetik Neanderthal dan Denisova. Jadi sebagian besar dari kita keluar dari Afrika itu out of Africa. Cuman ada komponen multiregional teori yang benar, karena mereka berevolusi di daerah masing-masing dan interbreeding sama nenek moyang kita, Homo sapien pada masa prasejarah dulu, sehingga DNA-nya itu masih ada di badan kita. Kurang lebih kayak gitu, Mas. Ini rentang waktunya puluhan sampai ratusan ribu tahun ya, Mas. Setiap komunitas berpindah dari satu titik ke titik yang lain itu mungkin punya alasan yang berbeda-beda. Ada yang satu karena overpopulasi, ada yang satunya karena mereka ingin berpetualang. Dan ini mungkin kalau pertanyaan mengapa ini mungkin salah satu pertanyaan yang susah dijawab untuk di studi arkeologi, karena kita kan ngomongin motif. Jadi kan itu kan kalau motif kan memang rada susah untuk menginterpretasinya dari tinggalan bendawi ya. Walaupun kita tahu kalau pamannya Asia Tenggara Daratan termasuk Indonesia itu dihuni sudah ada bukti hunian 70 hingga 80.000 tahun yang lalu. Tapi di Eropa sendiri, Eropa itu kan cuma dari Afrika ke atas tuh, Mas. Usia hunian tertuanya mungkin cuma 40 ribuan tahun yang lalu. Jadi mereka lebih suka jalan ke arah timur. Mungkin karena ada banyak teori, dan ini masih diskusi, masih dalam masa perkembangan perdebatan juga. Mungkin karena iklimnya lebih hangat di daerah
ke arah timur. Mungkin karena kalau ke Eropa mereka harus melewati daerah pegunungan yang susah. Mungkin karena mereka dari Afrika, dari daerah yang tropik, mereka lebih 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 cocok. familiar lebih familiar sama daerah. Jadi kalau ke sana, oh ke sana dingin dan aku harus naruh apa lebih banyak baju, dan hewan-hewan yang kita nggak familiar. Jadi mungkin mereka bukan pilihan pertama. Dan salah satu teori migrasi yang masih perdebatan juga karena kekurangan bukti itu, mereka dari Afrika ke 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 Asia Tenggara, ke Indonesia itu mereka menyusur pantai. Salah satu kemungkinannya. Kenapa untuk yang pro dengan teori ini, kenapa menyusur pantai itu kemungkinannya besar? Salah satunya karena kalau pamannya di pantai itu kita ada kerang, ada bulu babi, ada kepiting yang gampang banget konsumsinya. Kita tinggal tunggu air surut, kita kumpulin, itu jadi salah satu pilihan diet, pilihan makanan yang mudah untuk didapat. Kedua, mereka jadi lebih gampang untuk bernavigasi aja. Oh di sana ada pantai, kita bisa mengeksploitasi area sana. Itu salah satu teori migrasi out of Africa, teori kecil dari sub out of Africa, cuman memang masih perdebatan juga. Maka tahun 2022 saya sama tim dari arkeologi dari ANU, Australian National University, sama dibantu sama BRIN dari Ambon, karena sebelumnya teman-teman di Ambon sudah melakukan survei juga sebelumnya di Kepulauan Tanimbar. Saya ke Kepulauan Tanimbar. Jadi Tanimbar itu kepulauan, jadi dia punya puluhan pulau. Jadi ini Kepulauan Tanimbar, Mas. Jadi kalau kita ke Kepulauan Tanimbar ini ada dua cara, kan kita bisa lewat pesawat atau lewat laut. Dua-duanya pertama kali kita akan mendarat di Saumlaki. Bandaranya di sini, pelabuhannya di sini juga. Ini salah satu pelabuhan yang paling bagus di Maluku, mungkin ya karena dia punya teluk yang terlindung yang cukup bagus, sama kayak di Ambon, sama kayak di Alor juga. Pelabuhan yang cukup aman. Dari Saumlaki ini saya dan tim melakukan survei. Kita cari-cari gua, kita tanya sama warga-warga lokal, ketua-ketua adat, dan minta izin juga. Karena kalau pokoknya di sana kita ke daerah-daerah gua itu kita harus biasanya kadang harus melakukan ritual-ritual kecil, pakai sopi atau pakai tembakau untuk menghormati leluhur. Kami melakukan survei di area Olilit di area selatan, lalu kami melakukan survei juga menyusuri pantai-pantai di timur. Kenapa sampai ke ujung atas Yamdena, Pulau Yamdena? Kenapa di pantai timur? Karena di situ yang ada jalan. Jadi kita bisa pakai jalur darat. Kalau sebenarnya mungkin ada banyak gua di daerah barat juga, cuman kalau di sana kita harus susur perahu, harus pakai perahu. Jadi yang sudah kita survei baru dari area timur sampai ke ini ada Pulau Larat. Jadi antara Pulau Yamdena dan Pulau Larat ini dihubungkan sama jembatan, jadi bisa lewat darat. Kita juga survei, kita temukan banyak gua. Ada gua yang ada airnya, ada gua yang batu di atas gunung. Cuman dari semua gua yang kita survei, karena nggak semua gua potensial untuk dilakukan penggalian arkeologi, Mas. Jadi dari semua gua yang kita survei, belum ada yang menjanjikan, yang potensial untuk dilakukan penelitian arkeologi. Akhirnya kita memutuskan untuk nyebrang ke Pulau Fordata. Jadi Pulau Fordata itu di atasnya Pulau Larat ini. Selatnya cuman kecil. Kalau dulu zaman Pleistosen, zaman prasejarah, ini 3 pulau ini antara Yamdena, Larat, dan Fordata ini jadi satu. Tapi sekarang dia terpisah dengan selat-selat kecil. Pakai perahu mesin sederhana, kita nyebrang dari desa terakhir ini namanya Kilan ke desa Awear di sini. Di situ kita tahu dari penelitian sebelumnya kalau di situ banyak gua, karena dari survei baleoarkeologi Ambon di tahun-tahun sebelumnya yang dikepalai oleh
Bapak Marlon Dirimase dan timnya sudah didata ada gua-gua yang potensi dilakukan penelitian arkeologi di situ. Cuman memang belum ada publikasinya. Akhirnya dari semua gua itu saya tentukan salah satu gua yang paling potensial menurut kami, gua Eliphafan kalau ini bisa dilihat di peta. Ini di arah sini Mas. Ini kan ada dataran tinggi nih. Di antara dua desa Awear dan ini desa Awear, ini desa Romean. Kami menginap di desa Awear, lalu kita ke jalan kaki mungkin sekitar 300-400 meter udah sampai ke Goa Eliphafan ini. Di situ kita melakukan penggalian selama 1 minggu dan kita melakukan sampai ke bedrock. Bedrock itu maksudnya kita udah nggak bisa gali lagi Mas. Jadi udah lalu kita bawa pulang beberapa sampelnya dan kita melakukan pertanggalan. Dari pertanggalan kita tahu kalau usia di gua itu sudah dihuni sejak 40.000 tahun yang lalu. Memang nggak lebih tua dari Australia yang saya sebutkan tadi yang lebih tua dari 50.000 tahun, tapi ini cukup signifikan. Pertama karena kita tahu tadi Timor Leste, Macpan dan Timor Leste, Alor dan Flores itu udah dihuni 40.000 tahun yang lalu. Sedangkan dari Pulau Timor sampai ke Pulau Tanimbar ini mereka harus nyebrang jauh ratusan kilometer. Jadi untuk nyebrang ini mereka harus punya ada pulau-pulau di antara Pulau Timor dan Tanimbar ini, cuman pulau-pulau kecil aja. Dan untuk nyebrang ini kan mereka harus punya peralatan pengetahuan navigasi dan pengetahuan tentang maritim yang cukup advance. Jadi dari temuan ini kita bisa menyimpulkan kalau pamannya sejak 40 ribuan tahun yang lalu itu Wallacea itu hampir semua pulau-pulau itu sudah dihuni manusia. Karena dari ujung timur di Lombok sampai ke Tanimbar kurang lebih ada sisa-sisa hunian manusia yang cukup tua di sana. Begitu juga di utara. Umurnya hampir mirip walaupun rata-rata 30.000 tahun, tapi kita tahu di Papua Nugini itu kita tahu ada hunian sejak 50.000 tahun yang lalu juga. Nah, yang menarik lagi Mas, karena kita tahu Tanimbar ini umurnya 40.000 tahun, kemungkinan pertama mereka datang dari arah barat, dari Timor Leste mereka. Tapi kemungkinan kedua mereka datang dari arah utara. Jadi mereka dari Sulawesi mereka nyebrang sampai ke Papua Nugini. Dari Papua Nugini mereka balik, jadi backward migration. Dari Papua Nugini mereka ke Kepulauan Tanimbar. Itu mungkin kalau pamannya itu sebenarnya sebelumnya udah diprediksi sama banyak peneliti kalau pamannya kemungkinan ada backward migration dari Papua ke kepulauan di Wallacea. Cuman belum ada bukti kalau pamannya ini setua itu 40.000 tahun mereka sudah melakukan backward migrasi balik ke arah. Beberapa temuan yang mendukung backward migration ini kalau pamannya manusia dari Tanimbar ini dari Papua itu salah satunya adalah yang pertama yang saya ulang tadi Mas, kan dari Sunda ke Sahul itu kan ada jalur utara sama jalur selatan. Jalur selatan itu di salah satu guanya di Timor Leste ada gua Laili, itu umur huniannya 44.000 tahun yang lalu. Tapi yang menarik beberapa bulan lalu baru publish temuannya. Yang menarik dia punya layer. Jadi setelah 40 ini usia hunian 44.000 tahun yang lalu, tapi di bawahnya itu masih ada tanah. Isinya land snail, siput-siput darat. Cuman nggak ada bukti kalau ini dimakan, nggak ada bukti hunian, nggak ada bukti. Jadi di situ jadi posisinya itu guanya udah di atas, tapi nggak ada yang menghuni. Artinya di Timor Leste dari bukti situs Laili ya, artinya di Timor Leste 44.000 tahun yang lalu, lebih tua dari 44.000 tahun yang lalu, nggak ada manusia di situ. Studi yang lain
studi-studi jadi di arkeologi ada banyak juga yang melakukan modeling. Jadi kayak least cost pathway. Jadi kayak kita dari titik A ke titik B itu kan kalau di Google Map kita bisa lihat Mas, yang paling mudah, yang nggak macet yang mana, yang nggak nanjak yang mana. Itu dilakukan juga di penelitian ini. Yang paling mudah itu utara atau selatan sih? Sebagian besar modelnya mereka bilang daerah utara lebih mudah untuk melakukan penyeberangan, melakukan kolonisasi di Papua Nugini dan Australia. Jadi di antara jalur utara dan selatan sejauh ini yang lebih kuat tentang sejarah kolonisasi Sahul, Papua Nugini dan Australia itu jalur utara. Cuman memang jalur selatan ini sudah dihuni juga dari di waktu yang cukup tua, 40 sampai 40 ribu tahun, bahkan sampai dari ujung barat sampai ke Kepulauan Tanimbar. Dari Kepulauan Tanimbar udah mereka tinggal nyebrang udah sampai ke Papua. Dan mungkin masih banyak situs-situs lain. Masalahnya di Indonesia itu jadi nggak semua situs aksesibel untuk dilakukan penelitian arkeologi. Penelitian arkeologi yang sudah dilakukan nggak semua situs nggak semua situs digali sampai bedrock, sampai sequence awal huniannya, nggak sampai bedrock atau sterile kayak di Laili tadi istilahnya sterile. Jadi udah nggak ada sisa hunian lagi. Nggak semua situs, belum semua situs dilakukan penelitian seperti itu. Situs yang sudah dilakukan digali sampai bedrock, sampai sequence awal, itu nggak semuanya di radiokarbon dipertanggali. Jadi ada berapa layer bias dalam penelitian, Mas. Kita punya banyak situs arkeologi, tapi nggak semua situs arkeologi banyak yang belum digali. Dari semua yang digali itu nggak semuanya digali sampai dasar. Dari semua yang digali sampai dasar itu nggak semuanya dipertanggali. Dipertanggali itu kan karena kalau melakukan pertanggalan radiokarbon kita butuh dana dan butuh kapabilitas untuk menginterpretasi datanya ya. Dari semua yang dipertanggali nggak semuanya dipublikasikan. Jadi masih ada gap pengetahuan lah, masih banyak potensi arkeologi di Indonesia. Itu salah satu temuannya, Mas, kenapa di Tanimbar itu cukup penting. Yang kedua yang cukup menarik, di Tanimbar itu kita menemukan makropod. Makropod itu hewan berkantung marsupial. Contohnya kanguru, wallaby itu mirip kanguru tapi lebih kecil. Wallaby atau padi melon itu mirip. Jadi hewan berkantung yang biasa ditemukan di Papua dan Australia. Tapi ini ternyata kita temukan di Tanimbar juga dari bukti-bukti fosil. Saat ini kita dari kita tanya ke warga lokal, kita lihat di database di museum-museum, nggak ada laporan ada makropod di Tanimbar. Kita juga cek karena Tanimbar ini sudah dikunjungi sejak zaman kolonial, Mas ya. Henry Oxford, lalu Baron van Hove udah sampai ke Tanimbar. Mereka melakukan studi antropologi dan mereka melakukan studi-studi mencatat hewan-hewan yang ada di sana. Dari catatan-catatan zaman kolonial itu nggak ada satupun yang bilang kalau di sana itu ada makropod. Nah, tapi dari temuan kami, makropod itu ditemukan sejak 40.000 tahun yang lalu sampai abad 17 pokoknya sampai layer paling atas. Yang mana layer paling atas itu kan karena radiokarbon itu ada range, ada error range-nya itu, jadi rentang waktunya antara abad 17 sampai saat ini. Jadi waktu fosil itu kita pertanggali, rentang waktunya antara abad 17 sampai saat ini. Tapi dari laporan-laporan dari laporan-laporan zaman kolonial kan kita tahu abad 18 itu mereka udah nggak ada laporan sama sekali. Jadi kita bisa memperkirakan kalau dulu di sana tuh ada makropod, ada kanguru, wallaby dan sejenisnya di sana. Cuman mereka punah, entah karena apa, punah sebelum bangsa-bangsa Eropa datang melakukan observasi itu. Itu salah satu temuan yang menarik. Untuk sampai di Kepulauan Tanimbar itu, karena mereka kan endemik di Papua Nugini dan Australia.
cuman ada dua kemungkinan. Kemungkinannya mereka berenang. Kita tahu kanguru itu cukup pandai berenang, tapi apakah mereka bisa berenang sejauh ratusan kilometer? Itu sah. Yang kedua, dibawa orang. Kalau pemain dibawa orang, artinya mereka dari Papua harus bawa kanguru makropod, harus bawa makropod ini ke perahu mereka, entah diikat atau bagaimana, ke Kepulauan Tanimbar. Jadi ada dua kemungkinan itu. Setelah itu mereka, itu istilahnya dalam sains itu introduction, translocation, animal translocation. Jadi dari titik A ke titik B, dan ini kan inter-island translocation dari Papua Nugini ke Kepulauan Tanimbar, dan mungkin setelah itu dilepas liarkan sampai mereka beranak pinak dan mereka bisa diburu lagi, karena itu kan pulaunya cukup kecil ya. Ada dua kemungkinan itu, Mas. Jadi pertama, kenapa Tanimbar? Kenapa temuan ini penting? Pertama, usia huniannya yang 42.000 tahun yang lalu, yang cukup tua untuk area Wolos ya. Yang kedua, temuan kami makropod di Kepulauan Tanimbar yang kemungkinan merupakan salah satu bukti translokasi inter-island translocation tertua di dunia. Mungkin kalau umpamanya ini translokasi, karena kan ada kemungkinan yang lain yang dia berenang, cuman perlu kita kaji lebih jauh. Memang bukti translokasi yang lain itu memang ada di Jepang. Itu ada saya lupa entah babi atau rusa yang diperkenalkan ke Pulau Hokkaido, itu usianya 20 ribuan tahun yang lalu. Di Kepulauan Papua Nugini sebelah timur, Bismarck dan sekelilingnya, itu ada juga Valenger, ada kuskus. Kuskus itu juga kuskus itu kan endemik di Papua juga. Terus diperkenalkan di kepulauan-kepulauan itu, dibawa oleh manusia, teorinya dibawa oleh manusia di pulau-pulau itu sejak 20 ribuan tahun yang lalu. Tapi yang ada di Tanimbar ini, kita bicara 40 ribu tahun yang lalu, dan ini hewan yang lebih besar dari kuskus makropod. Saya pengen banget arkeologi lebih mudah diterima sama masyarakat umum ya, karena kita benar-benar punya potensi yang sangat tinggi. Kita punya Homo erectus yang cuman segelintir negara yang punya. Kita punya Homo floresiensis di Flores yang sejauh ini manusia kerdil itu cuma ada di Flores, lalu ada di Luzon di Filipina. Kita punya rock art tertua di dunia di Sulawesi. Kita punya bukti operasi tertua di dunia di Liang Tebo 30.000 tahun yang lalu di Kalimantan. Dan salah satu yang paling monumental adalah proses penyeberangan dari Sunda ke Sahul ini. Manusia harus melewati rintangan laut, dan ini salah satu justifikasi kita kalau identitas kita itu memang bangsa pelaut, bangsa maritim, Mas. Bahkan sejak zaman prasejarah, bahkan sejak 40-50 ribu tahun yang lalu, buktinya banyak. Teknologi kita, nenek moyang kita udah mengarungi lautan. Jadi kedepannya harusnya visi kita dalam bernegara, kita harus mengedepankan laut juga sih.